Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia sejahtera sementara, akhirat sejahtera selamanya di surga Allah. Selamat Anda telah bergabung dalam channel Al-Fakir Sejahtera. Pada season kali ini Al-Fakir Sejahtera sudah memasuki video yang ke-7. Yang kemarin yang ke-6 dengan judul Bupati yang diridhoi Allah dan dicintai rakyat. Sekarang di video yang ke-7 Al-Fakir memberi judul Indonesia Makmur Sejahtera, Penduduk Dunia Gembira. Al-Fakir ulang. Video yang ke-7 judulnya adalah Indonesia Makmur Sejahtera, Penduduk Dunia Gembira. Apa yang menyebabkan Indonesia bisa makmur dan sejahtera? Ini pertanyaan. Orang bingung, kok bisa Indonesia sejahtera? Bisa makmur, bisa jawabannya. Asal kata kuncinya satu, amanah. Amanah. Kalau bisa menjalankan amanah dengan baik, insya Allah berhasil. Amanah di sini Al-Fakir membagi dua. Pertama, amanah yang diberikan oleh Allah kepada pemimpin, baik pemimpin yang dimulai yang terbawah dari kepala rumah tangga sampai yang tertinggi. Yang kedua, amanah yang diberikan oleh pendiri negara kita atau disebut bapak bangsa atau founding father kita. Yang amanah yang diberikan dalam berupa itu UUD pasal 33 ayat 2. Nah, sekarang Al-Fakir mau menjelaskan yang amanahnya dari Allah dulu. Yang pertama ya, pemimpinnya menjalankan amanah yang diberikan Allah untuk mengelola bumi. Nah, bumi ini harus dikelola secara arif dan bijaksana. Karena bumi ini, yang hidup di bumi ini bukan manusia doang. Ada binatang, ada tanaman, tumbuh-tumbuhan dan lain-lain. Nah, itu harus dijaga. Jadi bumi dikelola secara benar dan baik tanpa merusak hutan, merusak ekosistem kehidupan hayati, yaitu flora fauna. Nah, itu jangan rusak. Itulah yang diamankan oleh Allah untuk para pemimpin-pemimpin yang soleh, pemimpin-pemimpin yang senantiasa berserah diri kepada Allah. Dalam mengelola bumi ini, pemimpinnya adalah orang selalu senantiasa minta petunjuk kepada Allah. Kapan saat terbaik untuk minta petunjuk kepada Allah? Saat yang terbaik itu pada saat itu tengah malam, salat tahajud. Nah, itulah saat-saat terbaik untuk kita berdoa, mengadu kepada Allah agar kita mendapatkan petunjuk dari Allah. Nah, tuh. Karena sholat tahajud itu, karena sholat kan itulah mi'rajnya antara manusia dengan Allah. Mi'raj yang terbaik itu ya saat itu tengah malam, bisa orang tidur. Nah, sang pemimpin sholat tahajud, berdoa. Nah, itu saat-saat yang dijabah oleh doa yang dijabah oleh Allah, agar diberi petunjuk bisa mengelola bumi secara adil dan bijaksana tanpa merusak lingkungan. Yang kedua, pemimpin yang menjalankan amanah yang diberikan oleh pendiri negeri ini, yang negeri Indonesia tercinta, yaitu founding father kita atau bapak bangsa kita seperti Bung Karno, Bung Hatta, Agus Salim dan lain-lain lah. Masih banyak, ada 9 orang. Dia yang merumuskan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dalam kaitan dengan materi ini, nah itu undang-undangnya yaitu pasal 33 ayat 2. Jadi pemimpinnya bisa menjalankan amanah yang diberikan oleh founding father kita untuk menjalankan pasal 33 ayat 2. Al-Fakir kebetulan kurang hafal banget karena ini masalah penting
Nah, Fakir akan bacakan pasal Undang-Undang pasal 33 itu, bunyinya, bumi dan air dan kekayaan alam terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pakai ulang lagi ya. Pasal 33 itu bunyinya, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, itu. Jadi para pemimpin dalam merumuskan pembangunan Indonesia ke depan tuh ya pijakan ini. Apalagi dalam yang berbau pengelolaan lahan gitu, terbumi. Nah, dengan cara apa nih untuk bisa agar bisa rakyat bisa makmur sesuai dengan amanat ini pasal 332. Nah, apalagi coba merumuskan dengan cara menggerakkan keluarga milenial untuk mengikuti program transmigrasi milenial. Nah, jadi program itu ialah program transmigrasi, program setengah juta transmigrasi milenial. Jadi dalam setahun. Jadi pemerintah tuh membuat program transmigrasi milenial sebanyak 500.000 orang. Transmigrasi milenial setiap tahunnya. Nah, agar Indonesia menjadi negara yang memiliki ketahanan pangan dunia. Nah, di saat dunia mengalami krisis pangan sekaligus mengatasi masalah krisis lingkungan hidup, sehingga Indonesia menjadi paru-paru dunia. Inilah yang menyebabkan penduduknya gembira. Nah, jadi kan kenapa bisa gembira ini? Karena kita mengelola bumi negeri ini tidak main babat habis gitu, disisakan lah 30%-nya untuk menjadi hutan lindung agar menjadi paru-paru dunia bumi. Nah, itu buat kepentingan untuk kepentingan orang Indonesia sendiri, untuk dunia juga bagus paru-paru dunia. Nah, ini semalam Al-Fakir nonton ILC ya. Di situ Al-Fakir melihat Bapak Menteri BKPM, Bapak Bahlil tuh dia itu menteri yang bagus tuh. Al-Fakir suka. Dia begitu peduli gitu sama angkatan kerja. Dia mengatakan bahwa Indonesia punya persoalan besar dari segi ketenaga kerjaan. Apalagi ada pandemi. Pandemi itu menyumbang pengangguran sebanyak 6 juta orang, kurang lebih kalau akhirnya nggak salah dengar semalam itu. Dan angkatan kerja baru setiap tahun tuh kurang lebih hampir 3 juta, 2.900.000 yang mendekatnya ke 3 juta. Nah, itu dipikirkan oleh Bapak Menteri BKPM itu, Bapak Bahlil, bagaimana mengatasi. Nah, sini coba Al-Fakir mau sedikit sumbang saran nih kepada Bapak Menteri. Ini maaf bukan mengajari Pak Menteri, bukan mengajari ikan berenang di air, bukan, tapi sekedar sumbang saran. Jadi untuk mengatasi angkatan kerja yang setiap tahun bertambah sebesar kurang lebih 3 juta, nah coba Al-Fakir menawarkan dalam bentuk program transmigrasi milenial itu yang jumlahnya 500.000 atau setengah juta setiap tahun. Nah, kalau itu terlaksana, insya Allah Indonesia bisa jadi negara yang punya ketahanan pangan. Untuk melihat pertanian, nah kalau transmigrasi udah kebentuk nih, transmigrasi milenial sebanyak 500.000 atau setengah juta orang setiap tahun, nah insya Allah Indonesia itu akan menjadi negara yang memiliki ketahanan pangan dunia. Jadi dengan menjalankan program ini, masalah ketenagakerjaan terselesaikan insya Allah, karena bisa menyumbang kurang lebih, kalau transmigrasi sepasang keluarga milenial itu 2 orang. Nah itu juga
transmigrasi itu juga bisa menyerap tenaga kerja sebanyak 2 orang. Kalau dikasih 1,5 hektar ya umpamanya, itu untuk mengolah pertanian itu ya insya Allah bisa 4 kali 500 itu udah 2 juta terserap. Nanti Indonesia ke depan, karena Indonesia adalah negara yang lingkungannya bagus, nah turis-turis akan berdatangan ke Indonesia ingin melihat bentuk model pertanian peternakan yang dikelola secara benar tanpa merusak lingkungan. Nah itu, nah sehingga Indonesia menjadi turis-turis kan menyumbang devisa. Nah, jadi turis yang masuk ke Indonesia ini tidak gratis lagi visanya. Kalau dulu kan gratis, sekarang nih. Nah ke depan 10 tahun ke depan atau 15 tahun ke depan atau 2035 itu insya Allah turis-turis yang masuk ke Indonesia itu bayar visa nanti. Nah visa itu kan menyumbang pundi-pundi devisa kita. Nah, itulah gambarannya. Jadi kita ini ngelihat angkatan kerja yang setiap tahun 3 juta atau ditambah lagi nanti akan terjadi bonus ini, bonus demografi, yaitu angkatan kerja lebih banyak daripada orang yang bukan angkatan kerja. Jadi ya, pada saat bonus demografi nanti ada 70% orang produktif, 30% yang orang tidak produktif, yang 30% kan kakek-kakek dan bayi-bayi yang balita. Nah bayangkan coba kalau yang 70% ini tidak terserap lapangan kerjanya, itu akan menimbulkan persoalan tuh, keamanan, makin diganggu jadi preman dan ini. Makanya kalau bisa diserap, nah ini insya Allah program transmigrasi ini bisa menyerap, jadi tidak jadi persoalan. Nah, jadi kita nanti memandang angkatan kerja itu jangan sebagai buruh, jangan, lihat dia itu sebagai calon entrepreneur di sektor pertanian. Nah itu, jadi kesimpulannya dengan menjalankan Undang-Undang UUD 45 pasal 33 ayat 2, maka itu dapat mengatasi masalah ketenagakerjaan. Jadi insya Allah tenaga kerja tidak semuanya terserap, baik dari sektor melalui program transmigrasi milenial maupun ke sektor-sektor lain, bisa ke sektor industri dirgantara atau industri maritim dan industri yang lain. Karena sumbangsi daripada transmigrasi ini insya Allah cukup besar gitu. Yang kedua tadi udah ya, tenaga memecahkan masalah tenaga kerja. Seperti selanjutnya ketahanan pangan. Nah terpecahkan juga masalah ketahanan pangan. Bahkan Indonesia pada tahun Indonesia Emas 2045 Indonesia akan menjadi lumbung pangan sedunia Indonesia. Bukan sombong nih. Ditambah lagi kelestarian lingkungan hidup secara dunia, Indonesia menjadi paru-paru dunia. Insya Allah yang Indonesia menjadi negara jamrut khatulistiwa pada saat 2045. Sekian paparan Al-Fakir mengenai Indonesia makmur sejahtera, penduduk dunia gembira. Jangan lupa untuk mengikuti channel Al-Fakir, kalau bisa diikuti dari video pertama sampai ke 7 biar tidak gagal paham. Nah, dan jangan lupa subscribe, like, and comment. Nah, kalau benar datangnya dari Allah, kalau salah karena Al-Fakir. Itu aja, sekian dari Al-Fakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.